hairete en curio panto de palin-ero hairete. Hairete, hairete, palin-ero hairete, 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 palin-ero hairete. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan. Jadi kalau senantiasa itu bukan besok enggak. Nah ini yang harus ada. Inilah yang dicari. Adalah bukan lama ku cari sini dan sana, damai buat hati, apa namanya, yang tidak pernah sampai ku datang ke kaki Tuhan dan ku terima Dia dalam hatiku. Lalu sekolah minggu juga, karena lebih enak sekolah minggu. Tulus dia menyanyikan lagu itu. Ada amin? Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala
kelimpahan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa untuk bisa mendapat hidup yang kelimpahan itu harus melalui satu pintu yang disebut dengan Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Saudara mau hidup berkelimpahan, hanya satu menjadi jalan bagi hidup berkelimpahan itu, yaitu Yesus sendiri. Di sanalah saudara bisa menemukan padang rumput hijau, air yang tenang. Di sanalah saudara bisa menerima damai sejahtera, sukacita yang tidak sama dengan dunia ini. Dan kalau saudara belum pernah rasakan, itu adalah sesuatu yang sangat merugikan saudara, karena itu tidak bisa didapat dari mana-mana. Ya, saya tidak berkata bahwa saudara tidak pergi bisa nonton lawak, ya saya juga bisa nonton lawak, ya. Tapi itu hanya seperti sekedar tambahan saja. Tapi kalau damai dan sukacita yang ada dalam hidup kita itu menjadi sumber yang luar biasa. Semua akan dialirkan dari sana. Kebahagiaan, sukacita yang Tuhan beri bagi hidup kita, itu menjadi kekuatan baru bagi kita untuk bisa menembus segala peristiwa-peristiwa, termasuk penderitaan, sukacita, dukacita, semua di sana sumber kebahagiaan. Sukacita yang dari Tuhan itu menjadi satu kekuatan bisa menyelesaikan semuanya. Puji Tuhan. Orang percaya tidak berkata bahwa tidak ada penderitaan. Justru Kristenan ini sebagai salah satu dasarnya adalah penderitaan Yesus. Jadi kalau saudara tidak takut untuk menderita, ya, tapi kalau memang sukacita yang Tuhan beri bagi saudara, ya, hairete en kurio, ya, sukacita yang dari Tuhan itu tidak ada dalam hidupmu, saudara pasti susah menempuh kehidupan ini. Ya, bisa pergi ke nightclub, bisa pergi ke sana ke sini. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi Tuhan, harus saudara bersekutu dengan Tuhan. Pengalamanmu bersama Tuhan, ya, dari situ saudara menghidupi kehidupan ini. Karena sukacita itu nanti itu akan terap kita bawa sampai ke surga. Sukacita yang dari Tuhan itu, saya juga agak susah menerangkannya gimana ya. Karena ini memang pengalaman gitu loh. Pengalaman harus dialami. Menerangkannya memang agak susah. Ya. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan jiwa kita. Dia berhubungan dengan roh kita yang terdalam. Karena kesanalah dia berbicara. Jadi kalau di dunia ini itu seperti pencuri, ya. Apalagi di dunia ini ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan yang mencoba mempengaruhi. Ya. Kalau saudara pernah mendengarkan beberapa kesaksian yang dulu dia bejat dan banyak hal yang dilakukan, tapi setelah dia bertobat seperti lagu kaum ibu tadi, maka dia menceritakan. Nah, apakah mungkin dia menceritakan itu ke publik kalau hanya kekuatan sendiri? Tetapi dikala dia pengakuannya kepada Tuhan sudah selesai, sudah dia serahkan itu kepada Tuhan, sudah dia bersekutu dengan Tuhan, lalu itu diampuni. Sama seperti Samaria itu, perempuan Samaria, dia akan memiliki sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena dosanya telah diampuni. Jadi pengaruh-pengaruh masa lalu bagi orang percaya itu bukan momok, itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Masa lalu bagi orang percaya itu hanya sekedar peristiwa. Tahu peristiwa? Namanya peristiwa. Dan itu tidak akan mempengaruhi. Kalau saudara masih dipengaruhi masa lalu, misalnya ada suami istri dulu pacar itu, marah-marah suaminya, ini namanya pacarnya.
Ya kan? Berarti janjinya waktu itu hidup saya mati, apapun saya terima. Berarti salah. Nah itulah perempuan Samaria. Dia bilang, karena itulah Yesus berkata kepada perempuan Samaria, dikatakan, ibu berikanlah air itu bagi saya, katanya. Dan ada perempuan Samaria. Lalu perempuan Samaria berkata, kamu orang Yahudi kenapa minta air dari saya? Karena waktu itu orang Yahudi dan orang Samaria tidak ada, nggak connect begitu. Lalu Yesus berkata, seandainya engkau mengetahui, mengenal siapa yang menerima air daripadamu, maka kamu pasti menerima air yang daripada saya. Lalu perempuan itu berkata, berikanlah saya air itu, jangan nanti saya akan kembali lagi menimba air dari sini. Lalu Yesus menerangkan tentang sukacita ini begini. Dia bilang begini, air yang dari sumur ini kalau diminum, maka besoknya atau setelah itu kita haus minum lagi. Tapi kalau air yang kuberikan kepadamu, katanya, itu akan menjadi mata air di dalam hidupmu yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi sukacita itu yang ada, itu memancar dia. Makanya kalau memancar itu ada kekuatan, ada semangat, sehingga dia tidak segan-segan menceritakan masa lalu, karena bagi dia itu sudah diampuni Tuhan. Tapi kalau ada dosa yang belum diampuni, persekutuanmu dengan Tuhan belum terbuka begitu rupa. Wah. Ada lagu berkata, di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Kalau betul bagaimana? Mengaku. Itulah perbedaan psikoterapi dengan Injil yang memberikan